Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Draptronics. Kali ini Draptronics mendapat laptop dari customer yang katanya masalahnya laptopnya tidak bisa hidup tanpa charger. Katanya entah kadang juga mati sendiri ketika lagi dipakai dan kadang juga kedap-kedip layarnya. Nah, kita akan bahas kenapa ini bisa terjadi seperti itu dan solusinya, apakah cukup software dan tanpa perlu mengganti spare part. Nah, kita coba bahas dulu pada bagian awal yang kata customer permasalahan awal atau permasalahannya itu tidak bisa hidup tanpa charger. Sekarang kita coba tes dulu apakah dia bisa hidup. Nggak bisa hidup ya, dia tanpa charger nggak bisa hidup. Lampunya juga tidak menyala, lampu indikator, berarti sudah dipastikan ini kemungkinan besar hardware-nya. Tapi coba kita tes bagian software-nya, apakah menggunakan software, apakah ini benar-benar rusak secara fisik atau hanya mungkin drivernya yang hilang atau apa sehingga jadi tidak bisa menyala tanpa charger. Sekarang kita nyalakan dulu dengan charger. Kita nyalakan. Lama ya, karena ini laptop seri yang cukup lama dan prosesornya masih Intel Celeron. Untuk informasi, laptop ini serinya Asus X200M ya, keluarga X200. Jadi ini keluarga X200 tuh ada X200M, X200MA, X200C dan X200CA. Jadi seri ini tuh seri yang sudah lama muncul dari tahun 2000 berapa ya, 14 lah udah muncul. Dia memang banyak peminatnya karena serinya notebook ya, kecil dan banyak perempuan yang suka sehingga penjualannya cukup tinggi nih, dan stoknya cukup kalau untuk sekarang sih kalau mau cari tinggal yang laptop bekas, nggak ada yang baru karena sekarang penggantinya laptop Asus seri E203NAH atau seri E20MAH gitu. Nah, sekarang kita sudah nyala, ini kita lihat notifnya ada pada baterai. Kita lihat, nah kurang jelas. Nih. Notifnya 0% available, plug-in and not charging. Ini bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama itu baterainya, ya semoga baterainya tuh entah dia rusak atau enggak, karena ini sudah tidak mungkin pada bagian software ya, karena notifnya sudah 0% available, plug-in dan not charging, sehingga ini kemungkinan bukan drivernya. Kalau driver biasanya dia charging dan setidaknya ada prosentasenya. Kalau sini 0% berarti sudah dipastikan dia baterainya. Itu yang masalah pertama, baterai. Nah, kalau misal baterainya tidak berpengaruh, berarti masalah kedua adalah boardnya atau sambungan antara baterai dengan motherboard yang dia mungkin konslet sehingga tidak bisa mengisi daya dari baterai tersebut. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan tester baterai, namanya adalah hardware monitor atau HW monitor lah. Ini bisa didapatkan di internet atau banyak. Nah, ini saya juga cantumkan kalau teman-teman pengen ngecek kesehatan baterainya atau kesehatan semua hardwarenya menggunakan software. Ini saya sudah upload di Drive, tinggal download saja lalu buka filenya. Nama filenya adalah, ini belum saya copy paste di sini. Bentar.
Jangan lupa ketika membuka filenya dimatikan dulu Defendernya, takut terhapus installernya. Ya, ada installer buat installer di Sentinel. Oke, kembali lagi. Tadi filenya namanya adalah cek hardware ini ya. Ini saya upload di drive, tinggal download saja, lalu pilih pada bagian HW hardware monitor. Nah, lalu kita buka. Oke, ini masih berarti di hardware monitor satunya ya. Nah, ini baterainya bisa dilihat pada bagian wear level. Wear level ini merupakan jumlah kerusakannya atau kerusakan baterainya. Jadi wear level ada level kerusakan. Jadi kerusakan baterainya itu 23%, sehingga ketika di charge tuh kapasitasnya tuh maksimal 26.100. Kalau seharusnya itu 33.750, tapi karena ada kerusakan 23%, berarti keisi fullnya segini. Jadi karena kerusakan segini, jadi keisinya cuma 77% gitu kerusakan. Nah, ini bisa juga baterainya, karena ini baterainya sudah rusak ya, jadi kemungkinan besar baterainya ini rusak. Sekarang kita matikan dan coba kita ganti baterai baru, apakah dia berubah notifnya dan berpengaruh. Kita bongkar ya. Jangan lupa ketika ingin membongkar, tunggu sampai semua lampunya mati, karena jika lampunya tidak mati, dia masih nyimpan history Windows, sehingga mungkin bisa gagal booting ketika dinyalakan ulang. Sekarang kita bongkar. Saya turunkan kameranya. Untuk laptop seri Asus X200 keluarga X200 ini ada sekitar 8 baut lah. 8 baut yang perlu kita ketahui, karena ada beberapa baut yang tersembunyi, nanti saya beritahu. Karena kalau baut yang tidak dilepas nanti framenya bisa rusak dan karena ketariknya. Nah, ini yang terlihat, dibuka menggunakan baut saja cukup. Lalu yang paling jauh lalu baut rahasia ada di balik sini. Nah, dibuka menggunakan obeng si karet-karetnya ini, karena di sini ada baut lagi.
Oke, semua baut sudah terlepas. Tinggal kita bongkar frame-nya. Bongkarnya sama, dia di bagian keyboard surface, berarti kita bisa membukanya secara manual. Cari letak bukaannya. Nah, di sini ada bukaan, jadi kita bisa ngasih ini celah. Sudah dibuka seperti ini. Oh, ada satu baut lagi yang belum buka, untung ingat bagian tengah ya, jangan lupa. Nah, ini penting, kalau tidak dilepas nanti ambrol frame-nya. Nah, semua sudah dilepas, sekarang tinggal lepas. Nah, ini sudah lepas. Oke, kita ambil keyboardnya dan touchpad kabelnya. Nah, sekarang tinggal kita lepas baterainya. Ini bautnya. Oke, adalah spare part baterainya, baru original, kapasitansinya lebih ya sama lah, jadi lebih kurang. Oke. Nah, kalau mau ngetes sebaiknya kita menggunakan mouse atau keyboard eksternal ya, sehingga tidak, kalau misal ada gagal, jadi tidak perlu bongkar ulang total. Jadi bisa nanti saya tes dalam keadaan seperti ini menggunakan keyboard dan mouse. Untungnya sih powernya ada di motherboard, tidak di keyboard, sehingga mudah untuk ngetesnya tanpa perlu memasang total. Ini ya, kita pasang lagi baterainya. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke, bismillah. Nah, menyala ya. Oke, sudah menyala. Untuk mengetesnya saya menggunakan keyboard atau mouse eksternal ini untuk melihat apakah dia kerusakan ada di board atau baterai. Kalau di board kerusakannya berarti ketika di charge notifnya not charging, tapi kalau notifnya charging berarti baterainya yang rusak. Oke, kita lihat notifnya, 45% remaining, berarti ketika baterai baru dibeli 45% masih tersisa. Sekarang kita charge. Oke, kabel sudah masuk. Oke, charging. Notifnya charging ya, berarti ini kerusakannya ada di baterainya. Jadi perlu diketahui juga, baterai itu umurnya paling pendek sekitar 2-3 tahun. Ya, karena kenapa bisa umur segitu ya? Karena baterai lithium itu memang
tiap tahun tuh selalu mengalami degenerasi daya, sehingga tiap tahun selalu turun terus kapasitas dayanya, dan ya suatu saat mungkin dalam waktu jangka pendek 3 tahun akan rusak sehingga soak atau tidak bisa di-charge, dan mesin nyala perlu dengan charger seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai untuk X200M. Diagnosa ternyata dia baterainya yang rusak karena tadi plug-in tapi no charging dan 0% tidak naik-naik terus, sehingga ini sudah diketahui 100% bahwa kerusakan ada di baterainya gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila nanti ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan bila ada butuh yang didiskusikan bisa langsung hubungin kontak email ataupun langsung DM IG, nanti insya Allah kita jawab secara cepat. Dan bila ingin service bisa langsung cari di Maps-nya, ada namanya Dragtronics Office gitu ya. Nah, kami juga menerima berbagai proyek seperti Arduino, terus Raspberry Pi atau mikroprosesor apapun yang nanti bisa kami share di YouTube yang bisa dijadikan untuk sumber referensi belajar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.